Di tangan saya ini ada novel dengan judul Sunset Bersama Rossi. Novel ini ditulis oleh Tereli. Mengapa novel ini menarik bagi saya? Maksudnya saya baru membahasnya sekarang ini. Padahal novel ini saya sudah beli pada tahun 2020 di Gramedia, toko buku Gramedia Kupang. Kemarin dalam liburan semester ini saya liburan ke Sumbawa, dan saya lewat Bali. Tempat pertama yang saya kunjungi ketika tiba di Bali adalah Pantai Kuta, Jimbaran. Nah, latar dari buku ini berkisah pertama-tama tentang kejadian bom Bali tahun 2002, dan kemudian juga latar ini juga berlanjut mengikuti jalur yang saya lewati ketika liburan. Saya mau ke Sumbawa, saya lewat Bali, lewat Pelabuhan Parangbai, Lombok, kemudian transit lagi ke Sumbawa. Dan lokasi-lokasi inilah itu tertulis dalam buku ini. Buku ini bercerita tentang perjalanan percintaan seorang laki-laki namanya Tegar. Dia memiliki masa lalu yang kelam karena gagal mengungkapkan perasaan cintanya kepada teman wanitanya. Namanya Rossi, ini dalam Rossi ini. Dan dia memendam perasaan ini kapan mau ungkapkan. Nah, ada saat dimana dia ajak Rossi untuk pergi camping lah di puncak Gunung Rinjani, gunung paling tinggi di NTB, pernah meletus. Dan juga saya lewat situ juga kemarin dan bis melihat sebentar sepintas. Nah, dia mengajak juga teman akrabnya nama Nathan. Apa yang terjadi? Justru temannya Nathan inilah yang kemudian jadian, lebih dulu mengungkapkan perasaannya kepada Rossi, dan akhirnya mereka jadian. Kalau bahasa orang Kupang bilang tiap hari yang kau boleh jaga, tapi kalau orang lain yang kasih nyaman, lu kuah kosong. Nah, begitulah. Jadi anggap saya Tegar ini kuah kosong lah. Dan akhirnya dia jadian dengan Nathan, dan mereka memiliki 4 orang anak. Namanya Anggrek, Sakura, Jasmine, dan Lily. Dan karena dia kecewa karena tidak mendapatkan cintanya Rossi, maka dia pergi merantau ke Jakarta supaya melupakan perasaannya. Nah, setelah peristiwa itu dia sudah tenang, anggap saja dia kerja supaya lupa itu, tapi dia tetap punya perasaan dengan Rossi, sehingga dia tetap menjalin hubungan dengan Nathan, teman akrabnya, dan juga Rossi yang mantan masa lalunya lah. Enggak. Kedekatan itu berlanjut sampai anak-anak juga. Anak-anak itu begitu akrab mendekat dengan Tegar ini, pelaku utama. Dan keadaan ini berubah drastis ketika terjadi bom Bali yang saya ceritakan, bom Bali. Dan dalam kejadian itu suami Rossi yang adalah teman akrabnya Tegar, Nathan, ini meninggal dunia. Dan Rossi mengalami depresi berat. Dan Tegar sebenarnya sudah tunangan, namanya Sekar. Tapi dia tinggalkan Sekar dan dia datang untuk urus Rossi, masa lalunya begitulah. Di tempat namanya Gili Terawangan. Itu salah satu tempat yang sangat indah di Pulau Lombok, dan itu berada di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Itu dia berada di pulau sendiri. Itu adalah satu resort yang sangat indah, dan itu tempat istirahat para turis. Disitulah Rossi tinggal sendiri di situ bersama anak-anak untuk menyembuhkan luka masa lalunya. Dan Tegar ini dia hadir di sana untuk membantu. Nah, cerita berlanjut sampai pada akhirnya Tegar mau urus nikah lagi dengan dia punya calon, namanya nama calonnya itu apa namanya? Sekar. Nama calonnya Sekar.
Pada akhirnya dia menikah, tapi Rusi juga hadir, sudah sebulan hadir. Apa yang terjadi? Pada momen itulah Lili, anak bungsu dari Nathan dan Rusi ini, tidak ikhlas untuk kakak Tegar menikah dan Sekar. Dan dia mau supaya kakak Tegar ini menjadi ayahnya. Dan cerita ini memang mengguncang atau ya menggoyang emosi dan perasaan lah. Jadi bagi yang tidak siap, bagi yang batin atau hati tidak siap untuk membaca buku ini, jangan baca. Atau ada yang punya pengalaman mantan masa lalu, ada terluka dan masih merindukan kehadiran mantan, lebih baik jangan membaca buku ini. Nanti Anda akan tinggalkan masa depan dan kembali ke masa lalu. Baik, ini saja cerita singkatnya.